Perkenalkan, nama saya Putri Felis Regar dengan NIM 210503149 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya Davi Giovanni Sembiring dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Prodi Ilmu Komputer, dari kelompok 8 Pendidikan Agama Kristen Protestan dengan NIM 211401139. Perkenalkan, nama saya Samuel Putra dengan NIM 210404058. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Jabenha Nopijal Payung dengan NIM 210705063. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris. Halo, perkenalkan nama saya Diamonsun Senturi, NIM 210502140 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Yosua F. Tambubolon, NIM 211201176. Saya dari Fakultas Kehutanan. Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Febiola Sibuya dengan NIM 211201082 dari Fakultas Kehutanan, jurusan Kehutanan. Terima kasih. Selanjutnya ada Foni Ananda Manurung dengan NIM 210709049 dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Selanjutnya ada Boy Silaban dengan NIM 210501081 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan hari ini, kami selaku kelompok 8 ingin menegaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai. Kita harus menunjukkan toleransi beragama di antara kita. Jadi marilah kita saling menghormati dan saling menghargai di antara setiap perbedaan kita. Apapun perbedaan kita, tentunya itu menjadi penopang kita untuk dapat hidup lebih baik lagi dalam demokrasi Indonesia. Juga kita dapat membangun Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi dengan menunjukkan toleransi kita, toleransi beragama, dan berteman dalam keragaman budaya, suku, dan agama. Dan berikut adalah hasil wawancara yang dibawakan oleh beberapa teman dari anggota kelompok kami. Selamat siang, Kak. Siang. Boleh perkenalkan namanya dulu? Perkenalkan, nama saya Dwinata Novile Sipayung. Langsung saja, Kak. Saya akan bertanya. Pertama, apa pendapat Anda mengenai perbedaan suku, ras, agama di sekitar Anda? Pendapat saya mengenai perbedaan itu ras, suku, agama, kebetulan di tempat saya itu orangnya sangat bertoleransi. Jadi selama saya tinggal di sini di Shantar selama beberapa tahun, saya tidak pernah menemukan kasus yang intoleransi seperti itu. Baik, Kak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda menghargai sesama yang berbeda agama, suku, maupun ras? Cara saya menghargai perbedaan antara suku, ras, baik agama, yaitu ya simpel saja. Saya tidak mengganggu, saya tidak mengacau, atau bahkan saya tidak mengintervensi apapun yang mereka lakukan selagi itu tidak mengganggu saya juga. Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apakah boleh agama atau suku lain ikut serta dalam membantu agama suku lainnya? Apakah menurut Kakak itu adalah mengurusi kehidupan orang lain? Saya kira kalau sekedar membantu saja, ya boleh-boleh saja. Itu kan salah satu tindakan kebaikan yang emang dibenarkan kan. Semua pasti setuju. Tapi ingat, ada batas-batasannya ketika Anda membantu orang lain, apalagi tuh di lingkup di luar diri Anda. Di luar misalnya, oh dia beda suku, dia beda agama. Jadi Anda harus ngerti dong bagaimana batas-batasan itu. Seperti itu. Pertanyaan keempat, apa tanggapan Kakak tentang rumah ibadah yang bersebelahan? Apakah itu sikap saling mengganggu satu sama lain atau bisa dikatakan sebagai sikap toleransi? Nah, kebetulan saya juga gereja, di mana depan gereja saya itu pas ada masjid. Jadi menurut saya tidak pernah saling mengganggu selama saya beribadah di gereja, ya karena emang waktu
ibadahnya juga berbeda, jadi tidak ada masalah, dan itu adalah juga merupakan salah satu sikap toleransi, karena sejak gereja itu diberdirikan juga tidak ada pernah masalah apa-apa dengan masjid seperti itu. Baik Kak, pertanyaan terakhir, menurut Kakak sesuai dengan ajaran Kristen dalam Alkitab, bagaimana cara kita mengimplementasikan kehidupan menghargai sesama dalam lingkungan? Dalam Alkitab, Allah mengajarkan manusia, khususnya umat Kristen, untuk memberikan kasih. Jadi kasih di sini kasih kepada semua orang gitu. Tidak memandang backgroundnya, tidak memandang apapun itu latar belakangnya. Cara mengimplementasikannya ya mulai dari contoh-contoh sederhana saja. Yang pertama seperti tidak mengganggu orang lain beribadah. Pokoknya apapun yang mengganggu mereka tidak diperkenalkan, tidak apa ya maksudnya, tidak boleh diganggu gitu loh, karena itu salah satu adalah ajaran dari kasih, seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Shalom semuanya, perkenalkan saya Mutiara Aileen Priscilla Siregar. Apa pendapat Anda sebagai umat Kristen mengenai perbedaan suku, ras, agama di sekitar Anda? Sebagai umat Kristen, pendapat saya mengenai perbedaan suku, agama, dan ras yang berbeda dapat kita jadikan sebagai tempat atau wadah untuk kita melaksanakan firman Tuhan yang kita yakini. Perbedaan tidak dapat dijadikan alasan untuk kita membedakan atau melakukan perendahan terhadap sesama manusia. Dari segi iman Kristiani, Alkitab juga tidak pernah mengajarkan sikap diskriminasi terhadap manusia yang berbeda ras, etnis, atau suku, bangsa, maupun jenis kelamin. Cara Anda sebagai umat Kristen dalam menghargai sesama yang berbeda agama, suku, maupun ras? Cara kita sebagai umat Kristen dalam menghargai sesama dengan perbedaan, yaitu kita harus mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama, bersuku, dan ras yang berbeda. Menurut Anda, apakah boleh agama atau suku lain ikut serta dalam bantu agama atau suku yang lainnya? Apakah menurut Anda itu adalah mengurusi kehidupan orang lain? Menurut saya boleh. Kita boleh membantu sesama yang berbeda dengan kita. Seperti contoh, dalam pembangunan rumah ibadah, kita bisa menyumbangkan tenaga maupun uang untuk pembangunan rumah ibadah yang berbeda agama dengan kita. Saya rasa sikap penolong ini bukan untuk mengurusi hidup orang lain, tetapi sebagai pencerminan sikap berbudaya dan bernegara. Apa tanggapan Anda tentang rumah ibadah yang bersebelahan? Apakah itu sikap saling mengganggu sesama lain atau bisa dikatakan sebagai sikap toleransi? Tanggapan saya mengenai rumah ibadah yang bersebelahan dapat berjalan dengan baik bila diupayakan semaksimal mungkin dengan cara membangun komunikasi yang baik antar pemimpin agama yang bersangkutan agar jangan terjadi pemicu yang bisa mengakibatkan perpecahan saat pelaksanaan tata ibadah. Bila ada kesepakatan yang harmonis antar pemimpin umat beragama, hal ini dapat mengembangkan sikap toleransi yang semakin baik. Menurut Anda, sesuai dengan ajaran Kristen dalam Alkitab, bagaimana cara kita mengimplementasikan kehidupan menghargai sesama dalam lingkungan? Menurut saya, cara kita sebagai umat Kristen dalam mengimplementasikan kehidupan menghargai sesama dalam lingkungan sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 7-8 mengenai saling mengasihi. Umat Kristen harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada serta menolak sikap diskriminatif. Sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri tanpa membeda-bedakan, karena Allah itu adalah kasih. Halo, shalom semua. Perkenalkan nama saya Febiola Sibuya dengan NIM 211201082. Di sini saya akan mewawancarai Leoni Sibuya. Halo Leoni. Halo, saya Leoni Sibuya. Nah, kali ini saya akan menanyakan berbagai pertanyaan kepada Leoni ini. Yang pertama, apa sih pendapat Anda sebagai umat Kristen mengenai perbedaan suku, ras, agama di sekitar Anda? Sebagai umat Kristen, kita menyikapinya dengan rasa toleransi agar tidak menjadi penghalang untuk persatuan dan kesatuan, dan juga saling menghargai perbedaan suku, ras, agama yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih cara Anda sebagai umat Kristen dalam menghargai sesama yang berbeda agama, suku, maupun ras? Saya sebagai umat Kristen menyikapinya dengan cara menghargai, menghormati perbedaan yang ada di sekitar saya seperti agama, suku, dan ras. Contohnya nih, pada saat saudara kita agama Islam puasa, saya menghargainya dengan cara tidak makan atau minum di depan mereka, dan juga membantu sesama manusia tanpa melihat dari perbedaan yang ada. Terima kasih. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Menurut Anda, apakah boleh agama atau suku lain ikut serta dalam membantu agama dan suku lain? Apakah menurut Anda itu tidak mengurusi kehidupan orang lain? Menurut pendapat saya sih bisa-bisa aja, soalnya selagi itu untuk ke hal yang positif dan tujuannya untuk kebaikan, ya bisa-bisa aja.
Nah, ke pertanyaan keempat nih, apa sih tanggapan Anda tentang rumah ibadah yang bersebelahan? Apakah itu sikap saling mengganggu satu sama lain atau bisa dikatakan sebagai sikap toleransi? Menurut pendapat saya tentang rumah ibadah yang saling berdekatan, itu sama sekali tidak mengganggu, justru menggambarkan rasa toleransi. Karena kita sebagai bangsa Indonesia terkenal dengan perbedaannya. Jadi untuk itu, selagi bisa saling menghargai dan menghormati, menurut saya itu tidak masalah. Nah, ke pertanyaan terakhir nih, menurut kamu sesuai dengan ajaran Kristen dalam Alkitab, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan kehidupan menghargai sesama dalam lingkungan? Saya sebagai umat Kristen, cara saya untuk mengimplementasikan dan menerapkan cara menghargai di lingkungan sekitar saya yaitu untuk saling mengasihi. Karena di agama Kristen itu selalu diajari tentang kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan pada saudara Leoni telah mau berbagi pendapat ya di video kali ini. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Diamonsun Senturi. Di kesempatan hari ini saya ingin melakukan wawancara mengenai kerukunan umat beragama. Sebelumnya, silakan perkenalan diri dulu. Halo, selamat malam. Nama saya Yanto Tauruk. Saya berprofesi sebagai guru. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pendapat Anda sebagai umat Kristen mengenai perbedaan suku, ras, agama di sekitar Anda? Pendapat saya mengenai suku, agama, ras yang ada di sekitar kita adalah bentuk dari karya Tuhan, yang mana karya Tuhan berbagai macam perbedaan yang kita maknai sebagai hasil karya Tuhan, dan patutlah hasil karya tersebut kita hargai dan kita cintai. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda sebagai umat Kristen dalam menghargai sesama yang berbeda agama, suku maupun ras? Kita harus mengaplikasikan perbedaan tersebut menjadi suatu kesatuan supaya kita saling mengasihi, mencintai, sebab perbedaan itu adalah hasil ciptaan Tuhan, supaya kita jaga dan kita rangkul bersama untuk menjadi kesatuan ciptaan Tuhan. Yang ketiga, menurut Bapak, apakah boleh agama atau suku lain ikut serta dalam membantu agama atau suku yang lainnya? Apakah menurut Bapak itu adalah mengurusi kehidupan orang lain? Menurut saya, itu bukanlah hal untuk mengurusi kehidupan orang lain. Di satu sisi kita perlu juga dapat mengaplikasikan kehidupan ini di dalam hal perbedaan untuk sama-sama saling mengenal, saling memahami, saling mengetahui bahwa di setiap perbedaan ada nilai pelajaran dan nilai tambah buat kita dalam pengalaman hidup, dan dapat kita hargai sebagai hasil dari ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Yang keempat, apa tanggapan Bapak Ibu tentang rumah ibadah yang bersebelahan? Apakah itu sikap saling mengganggu satu sama lain atau bisa dikatakan sebagai sikap toleransi? Jika kita menurut pemandangan yang positif, saling bersampingan atau bersebelahan rumah ibadah dapat kita maknai sebagai. Melalui video dan flyer yang telah kita buat, kami ingin menanamkan sikap toleransi, sikap menghargai, sikap saling menghormati antara agama, budaya, suku, dan ras, terlebih-lebih lagi dalam toleransi beragama, karena di dalam masyarakat kita seringkali kita jumpai bahwa perilaku perundungan bahkan terhadap agama yang minoritas kerap terjadi di lingkungan manapun, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat juga. Jadi kami harap melalui video dan flyer yang kami sosialisasikan melalui media sosial dapat membantu menyadarkan masyarakat Indonesia dan dapat menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas lagi untuk dapat menanamkan jiwa toleransi beragama dalam diri mereka. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih.